Halo, hai, selamat datang di channel ini, di mana channel ini akan membahas film-film menarik. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ivana, yang diadaptasi pada tahun 2022, yang dibintangi oleh Caitlin Halderman, Julia Roberts, Tasya, dan masih banyak yang lainnya. Di mana sequel dari film ini masih berhubungan dengan Danur. Tapi, jika boleh kami sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar merasakan suasana yang berbeda. Lanjut, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Anjing, dada gua sakit. Film bermulai pada tahun 1943, di mana di situ terjadi sebuah pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada warga negara Belanda dan penduduk setempat. Terlihat dari satu wanita yang berusaha melindungi penduduk setempat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada mereka yang dilakukan di tanah tempat mereka tinggali. Lalu wanita itu memohon agar mereka membebaskannya. Terlihat ada satu laki-laki yang ingin berusaha melindunginya, namun yang terjadi 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1993, terlihat ada kakak beradik yang sedang menaiki bus tersebut. Sang kakak bernama Ambar, adik laki-laki itu bernama Dika. Nggak boleh pegang. Kalau kabar nggak bisa lihat, jangan jauh-jauh, Dika. Makan. Kabar? Di saat mereka sedang bermain bersama, Kak Ambar merasa ada yang aneh di belakang bus itu. Di dalam penglihatan Kak Ambar, ia seperti melihat anak kecil. Lalu Dika pun langsung menanyakan kejadian tersebut kepada kakaknya. Nggak usah diliatin, Kak. Sedikit informasi tentang Kak Ambar, bahwasanya dia tidak bisa melihat jelas atau bisa dibilang rabun. Setelah sampai, ia pun langsung disambut oleh Agus, pengurus atau penanggung jawab panti jompo tersebut, serta teman bermain Kak Ambar semasa kecilnya dulu. Mereka pun masuk ke dalam panti tersebut, melihat-melihat serta berkenalan dengan orang yang menempati panti. Ia pun disambut dengan baik oleh mereka. Tak berselang lama, ia yang sedang berbincang-bincang pun kedatangan tamu dari cucu Oma Ida yang bernama Arthur. Setelah itu, scene pun berpindah kepada Dika yang sedang bermain dengan kakek Farid dan Arthur. Kakek Farid yang terlanjur kencang dalam melemparnya membuat mainan itu memasuki rumah kosong. Dika pun bergegas mengejarnya, lalu disusul oleh Arthur. Kak Ambar yang sedang khawatir bergegas mencari Dika. Kak Ambar pun menemui Dika yang sedang berada di rumah kosong itu bersama Arthur. Tidak sengaja Kak Ambar terjatuh dan menemukan ruang bawah tanah tersebut.
Lalu mereka pun langsung melihat-lihat kondisi di sekitar dan menemukan sebuah kotak peti. Kak Ambar menemukan sebuah patung tak berkepala di ruangan tak berpenghuni itu. Namun Agus dan Arthur mengabaikannya, malah memilih untuk mengambil kotak peti yang berada di sana. Kak Ambar yang masih penasaran merasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah itu, mereka yang telah kembali ke dalam panti pun merayakan buka puasa bersama. Arthur yang penasaran dengan isi peti itu pun langsung membukanya. Ia pun menemukan di dalamnya terdapat kaset hitam bekas peninggalan Belanda tersebut. Mereka mulai merayakannya dengan berdansa bersama di malam itu. Namun hal aneh pun terjadi. Agus pun langsung mengecek penyebab listrik yang padam itu. Mereka yang sedang merayakannya pun kebingungan akan hal yang terjadi tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada Kak Ambar dan Dika yang sedang berbincang-bincang di tengah malam itu. Kak Ambar yang tidak ingin membuat adiknya ketakutan pun segera menenangkannya. Terlihat Rina yang masih di luar kamar dengan Agus. Mereka berbincang di malam itu dan menjalin silaturahmi. Namun hal aneh pun terjadi. Kak Ambar yang terbangun akibat suara telepon yang berada di kamar pun segera memeriksanya. Kak Ambar yang masih memeriksa keadaan di sekitar pun masuk ke dalam alam yang terjadi di masa pembantaian itu. Namun Dika menyadarkannya. Hal itu terjadi sama seperti yang dialami Nenek Ani di kamarnya. Ia mendengar suara kaset yang sedang diputar di ruang tamu. Lalu Nenek Ani segera memeriksanya dan ingin berniat mematikan lagu tersebut. Namun, tiba-tiba Nenek Ani yang ketakutan pun segera berlari ke arah kamar mandi. Tapi sayangnya, Nenek Ani yang sedari awal AFK tidak tahu menahu itu pun harus mati oleh hantu berkepala buntung dengan keadaan tanpa kepala. Akibat perbuatan Arthur dan Argus yang mengambil peti kemarin itu, alhasil patung tak berkepala itu pun pindah, sekarang berada di panti tersebut. Lalu mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Mereka yang sedang merayakan kebersamaan itu pun kebingungan karena sedari tadi tidak melihat keberadaan Nenek Ani. Lalu mereka semua pun panik dan segera mengeceknya. Setelah kesana sini mencari ke seluruh ruangan, Kak Ambar menemukan satu ruangan yang berlumuran darah. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah mayat Nenek Ani. Kak Ambar yang tidak ingin membuat adiknya ketakutan pun segera menenangkannya. Setelah kejadian tersebut, semua yang ada di panti itu pun dibuat ribut. Namun Agus segera menenangkannya dan segera menelpon polisi. Polisi yang datang ke tempat kejadian tersebut segera melakukan pengecekan. Sang polisi pun mengecek kondisi mayat tersebut, namun ia dibuat cemas dengan kondisi yang telah terjadi kepada Nenek Ani.
Polisi itu pun ketakutan, lalu pergi berlari ke dalam mobil meminta bantuan kepada kantor pusat. Di saat ia sedang meminta bantuan, hal aneh pun terjadi. Teror pun dimulai. Polisi kembali masuk ke dalam rumah panti itu dan berusaha menelpon agar dapat tersambung kepada kantor pusat. Namun, listrik itu pun padam kembali. Di situ dijelaskan oleh kakek Farid bahwasanya wanita Belanda itu dulunya adalah Jugun Yanfu atau wanita penghibur Jepang. Di saat mereka yang sedang bercerita, Dika yang sedang melihat ke arah patung itu menyadari bahwa patung itu bergerak dengan sendirinya. Lalu diiringi dengan suara kaset itu kembali. Ketika Kak Ambar sedang melakukan pengecekan, Kak Ambar kembali memasuki alam dunia masa penjajahan itu dan menyaksikan betapa kejamnya dia dibunuh, dikhianati oleh tentara Jepang dan penduduk sekitar. Mereka yang berada di sisi Kak Ambar hanya dapat bertanya-tanya kepadanya. Setelah penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang, wanita itu bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Sebelum sempat melakukan balas dendam, wanita itu dibunuh oleh tentara Jepang. Itu terlihat ada satu laki-laki yang menyukai wanita itu dan berusaha untuk melindunginya. Laki-laki itu pun pergi ke dalam ruang bawah tanah yang pernah ditemui Dika dan kawan-kawan. Lalu Kak Ambar segera mengikutinya. Agus dan polisi itu kebingungan dengan yang sudah terjadi kepada Kak Ambar. Ternyata laki-laki itu berniat untuk menjadikan jasad wanita itu menjadi patung agar dia bisa mengenangnya. Setelah menjadikannya patung, segera laki-laki itu pun pergi untuk melawan tentara Jepang yang berada di luar. Tak lama, mereka yang berada di ruang bawah tanah itu pun ketakutan karena melihat hantu tak berkepala itu menyerang Pak Polisi. Lalu Agus berusaha melindungi teman-temannya agar dapat melarikan diri. Tapi sayangnya, Agus harus terbunuh oleh hantu tak berkepala itu. Mereka yang selamat melarikan diri, berlari ke dalam mobil Pak Polisi. Namun sayangnya mobil tersebut tidak ingin menyala. Hantu itu pun kembali mengejar mereka, serta menyerang Oma Ida. Arthur yang tidak bisa melihat omanya diserang pun segera menolongnya. Tapi hal itu pun sia-sia dilakukannya. Kak Ambar yang sedang berada di mobil itu mempunyai rencana. Mereka berniat untuk menghancurkan patung tersebut dan membuangnya ke dalam sumur. Di saat sedang melakukan rencana tersebut, Kak Ambar dan Dika harus diserang oleh hantu tak berkepala itu. Namun tiba-tiba Kak Ambar dan Dika jatuh ke dalam sumur. Kak Ambar yang khawatir segera mencari Dika. Namun, hantu itu menyerang ia kembali dan adu mekanik pun dimulai. Dika yang melihat kakaknya sedang dalam bahaya segera menolongnya dan segera menyalakan korek api tersebut. Mereka pun berhasil memusnahkannya dengan skor yang dipimpin oleh Kak Ambar dan Dika 2-0. Setelah kejadian itu pun, polisi datang dengan membawa ambulan untuk mengevakuasi jenazah tersebut.